Jadi beberapa tahun lalu ada seorang cowok asal Jakarta. Dia tuh kayak biker gitu, kayak anak motor. Oh, oke. Nah, dia ini mau ngedatengin sebuah acara geng motornya atau anak-anak motornya dia di daerah Bandung. Sebut aja nama cowok ini Bowo. Nah, tapi karena si Bowo ini di hari itu ada kerjaan, dia nggak bisa berangkat bareng teman-temannya dari Jakarta ke Bandung. Oke. Makanya dia baru berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam 8 atau 9 malam. Itu berarti dia berangkat sendiri. Jadi berangkat sendiri Oke. dari Jakarta ke Bandung. Motoran Ya, kan? Motoran. Ya karena emang udah biasa motoran juga, jadi kayak ya udahlah, dia jalan aja gitu kan. Oke. Singkat cerita, si Bowo ini nyampe di daerah Pasteur itu sekitar jam 1 pagi. Tau daerah Pasteur kan, yang ya ujungnya Bandung gitu. Ya. Nah, begitu masuk Pasteur, si Bowo ini tuh naik jembatan, naik flyover. Tau gak sih lu namanya jembatan Pasopati? Iya, tahu. Nah ini biar lu bayang ya, jembatan Pasopati itu tuh kayak flyover yang lumayan panjang, sekitar 2,8 km lah. Nah flyover ini tuh gak ada trotoar kanan kirinya, jadi kayak emang kayak flyover pada umumnya lah, yang emang jalannya tuh buat motor sama mobil gitu loh. Oke. Oke. Bukan yang kayak buat jalan kaki. Nah banyak artikel di internet yang bilang kalau jembatan Pasopati ini emang ada penunggunya. Bahkan yang gue baca, Pasopati itu jadi salah satu dari 10 jembatan terangker di Indonesia. Oh gitu. Ya, Itu gue baru denger sih. kalau lu cari internet pasti ada. Oke. Oh, oke. Nah udah tuh Bowo sendirian naik motor di jembatan Pasopati sekitar jam 12-an atau jam 1 malam lah. Dan di situ kondisinya jalanan masih ada mobil-mobil atau motor yang beberapa lewat. Ah. Dari yang awalnya Bowo nyetir biasa aja, tenang, santai, tiba-tiba di tengah jembatan itu Bowo kaget banget. Karena yang dia lihat itu ada anak kecil nyebrang, lari kenceng banget di depan Bowo. Hah? Bowo nggak ngelihat jelas mukanya anak kecil ini kayak gimana, tapi yang dia tahu itu anak kecil bener-bener lari cepet banget nyebrang di atas jembatan. Harusnya nggak ada orang yang nyebrang gitu kan? Iya betul, karena kayak gue bilang Iya. cuman motor sama mobil doang yang ngelewatin jembatan Pasopati ini. Kayak lu bayangin aja Mui, anak kecil nyebrang di atas jembatan yang tinggi banget, dan itu tengah malam lagi. Gara-gara ngeliat itu, Bowo refleks berhenti mendadak. Dan untungnya di situ tuh lagi nggak ada motor atau mobil yang ngelintas deket Bowo gitu loh. Jadi ya aman-aman aja. Bowo kaget banget, dan pas dia lihat ke arah anak kecil itu nyebrang, si anak kecil ini tuh udah nggak ada, hilang gitu aja. Dan dia ngelihat di jalur sebelah kanannya dia itu mobil lewat-lewat aja, beberapa motor juga ngelewatin Bowo sambil ngelaksonin si Bowo ini, gara-gara Bowo berhenti di tengah jalan kan, Iya. mendadak gitu. Jadi emang kesannya kayak nggak ada yang lihat anak kecil itu ya? Iya, jadi kayak kesannya Bowo tiba-tiba berhenti di tengah jalan layang gitu loh, Moy. Nah setelah itu Bowo mikir kayak, oh mungkin gue salah lihat, mungkin gue halu atau gue ngantuk gitu. Ya udah, gue buru-buru deh biar cepet sampai gitu kan. Ya. Akhirnya Bowo jalan lagi, dan gak lama setelah itu dia ngelihat sesuatu lagi. Kali ini Bowo ngelihat dari jauh di depan dia itu kayak ada orang ngelambai tangan gitu loh, kayak manggilin seseorang dari arah Bowo. Masih di jembatan itu? Masih di jembatan itu. Gara-gara jauh dan jalanan malam, Bowo nggak bisa ngeliat jelas wujud orang ini, apalagi mukanya. Hah. Dan pas semakin Bowo ngedeket, ini orang nggak ngegeser sama sekali, masih di tempat yang sama, masih ngelambai-lambai. Ini dia di tengah jalan atau di samping? Di tengah jalan, di atas jalan layang itu, Moy. Ah. Kayak Bowo tuh ngerasa, anjrit, ini apa lagi sih? Kayak tadi dia ngelihat anak kecil nyebrang, kok sekarang dia ngelihat di tengah jalan ada orang ngelambai-lambai tangan gitu kan. Dari situ Bowo coba ngelihat ke spion, ngelihat ke belakang kayak amit-amit nih orang gila nggak geser. Bowo bisa ngambil lajur kanan buat ngehindar gitu loh. Jadi kayak nggak nabrakin si orang ini. Ya. Untungnya di lajur kanan itu lagi nggak ada motor atau mobil yang lewat. Akhirnya Bowo ngambil ke lajur kanan. Dan begitu Bowo udah di lajur kanan, udah deket banget nih sama orang yang ngelambai tangan ini. Sampai berpapasan, orang ini kan di samping kirinya Bowo kan. Iya. Bowo Iya. nengok ke kiri, dan Bowo tuh ngelihat banget jelas pakai mata kepalanya sendiri, si orang ini kepalanya cuma setengah. Aduh. Jadi kayak dari mulut, hidung, terus udah atasnya tuh nggak ada. Anjir. Di situ tuh Bowo merinding, dia ketakutan banget, dan Bowo tuh bener-bener ngerasa kayak kalau yang dia lihat tuh bukan halusinasi. Karena Bowo ngelihat dengan jelas banget ini sosok itu palanya cuma setengah. Dan Bowo yakin banget itu tuh bukan orang. Karena kayak mana ada orang palanya setengah tapi masih bisa berdiri gitu loh. Bahkan ngelambai tangan kan. Iya, iya. Gara-gara udah ngelihat dua kejadian aneh, kayak yang dilihat anak kecil lari di tengah jalan sama orang yang ngelambain tangan ini, kayak Bowo tuh langsung udah gue mau tancap gas, gue ngebut biar bener-bener sampai ke tempat si teman-teman gue ini. Sampai akhirnya Bowo udah ngeliat tuh di depan dia
itu udah ujung jembatan Pasopati. Hmm. Bowo udah mulai tenang tuh, kayak dia ngerasa akhirnya gue bisa ngelewatin jembatan angker ini. Hmm. Tapi dengan keadaan masih ngebut, di bagian turunan jembatan itu, Bowo ngelihat ada sesuatu yang ngeglinding di depan motor dia. Semakin dia ngelihat, semakin dia perhatiin, akhirnya di situ Bowo tahu apa yang sebenarnya ngeglinding di depan dia. Apaan? Ternyata yang dia lihat itu adalah kepala manusia yang udah kebelah, dan di situ yang Bowo lihat cuman tempurung kepala yang isinya udah hampir berserakan gitu. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Jadi cuma bener-bener dari mata ke atas gitu, Syaf. Iya. Aduh, anjing. Dan kalau dipikir-pikir, itu tuh kepalanya makhluk yang dilihat sama Bowo sebelumnya, Yang lambai itu. yang ngelambai itu. Oh. Karena kan tadi gue bilang kepalanya setengah ke bawah kan, dari hidung ke mulut. Yang ini yang setengah ke ngelinding atas. ke setengah ke atas. Kayak mata, terus tempurung kepala sama isi kepala yang berserakan kemana-mana. Anjing. Nah, gara-gara itu Bowo refleks banting setir ke arah kiri. Dia nyoba buat ngehindarin si kepala ini. Tapi tiba-tiba dari belakang Bowo itu ada motor yang hampir nabrak motornya Bowo. Dan motor itu banting setir juga mau ngehindarin Bowo. Tapi sayangnya si pengendara ini tuh nabrak pembatas jalan dan akhirnya tewas di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kejadian kecelakaan ini tuh sempet rame di berita. Bahkan kalau lihat di internet tuh ada kejadian tentang kecelakaan ini. Tapi cuma sedikit orang yang tahu kalau yang nyebabin kecelakaan itu salah satunya karena faktor mistis. Dan ternyata yang gue baru tahu juga, nama Pasopati itu diambil dari bahasa Sangsekerta gitu kali ya. Kayak mungkin diambil dari legenda, yang mana Pasu itu artinya pasti, Pati itu artinya mati. Jadi Pasupati itu sama dengan pasti mati. Anjing. Anjing gue baru tahu. Sumpah gue sering ke Bandung, tapi gue baru tahu sih jembatan itu. Artinya itu. Iya artinya. Karena emang kalau lu Google arti jembatan Pasupati atau arti dari Pasupati, itu tuh pasti mati, Chef. Makanya ada yang kecelakaan. Gue nggak ngerti faktor itu juga atau enggak ya. Cuman kalau lu lihat di internet pun emang banyak kecelakaan yang ada di jembatan Pasupati. Dan yang kayak tadi gue bilang, ya Pasupati jadi salah satu dari 10 jembatan terangker di Indonesia. Tapi ada kemungkinan gak Bi yang Bowo lihat dari yang anak kecil, terus yang kepalanya setengah itu siapa tahu korban dari kecelakaan di jembatan itu. Nah, gue tuh nggak tahu, Chef, apakah itu korban atau mungkin itu penunggu dari jembatan Pasupati ini.